Salsabila Hervita NIM 203341107 dari kelas tingkat 2D. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persyarafan, sistem muskuloskeletal, dan sistem indera. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas video saya dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Yang pertama, mata sebagai penerima rangsang cahaya atau yang disebut fotoreseptor. Yang kedua, telinga sebagai penerima rangsang getaran bunyi yang disebut fonoreseptor, dan indera keseimbangan yang disebut statoreseptor. Hidung sebagai penerima rangsang bau berupa gas yang disebut kemoreseptor, dan lidah sebagai penerima rangsang zat yang terlarut disebut kemoreseptor. Kulit sebagai penerima rangsang sentuhan yang disebut termoreseptor, dan rangsang suhu yang disebut termoreseptor. Tiap indera akan berfungsi dengan sempurna apabila yang pertama, indera tersebut secara anatomi tidak ada kelainan. Yang kedua, bagian untuk penerima rangsang bekerja dengan baik. Yang ketiga, saraf-saraf yang membawa rangsang ke otak bekerja dengan baik. Yang keempat, pusat pengolahan rangsang di otak bekerja dengan baik. Selanjutnya masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu sistem persyarafan atau sistem saraf. Sistem saraf merupakan rangkaian organ yang kompleks membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di seluruh jaringan tubuh. Tanpa sistem saraf, manusia tidak mampu berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi terhadap lingkungan, di internal maupun dan eksternal. Sistem saraf terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada neuroglia, dan yang kedua ada neuron. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu neuroglia. Neuroglia adalah sel penyangga atau sel penyokong neuron. Dia berjumlah 5-10 kali neuron, yaitu ada sel SST, sel satelit, sel oligodendrosit, sel ependimal, astrosit, dan mikroglia atau SSP. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu neuron. Neuron ini terbagi atas beberapa bagian juga. Yang pertama ada saraf sensorik, yaitu berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Yang kedua, reseptor terdapat di dendrit atau badan sel yang menerima rangsangan fisik atau kimiawi. Yang kedua ada saraf motorik, bertujuan membawa informasi keluar SPP ke organ sasaran, yaitu sel otot atau kelenjar. Selanjutnya ada saraf somatik, saraf autonomik, saraf asosiasi. Saraf asosiasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan antara sensorik dan motorik. Terletak di SPP dengan jumlah hampir 90% dari seluruh neuron. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursai, dan persendian. Penyebab dan faktor risiko gangguan muskuloskeletal yaitu yang pertama ada penggunaan berlebihan, terlalu sering menggunakan atau menyalahgunakan sekelompok otot atau tulang untuk waktu yang lama tanpa istirahat sebaiknya dihindari. Yang kedua ada gerakan berulang. Yang ketiga ada postur tubuh. Yang keempat
Gejala gangguan muskuloskeletal yaitu yang pertama ada nyeri atau ngilu, mengalami kelelahan, gangguan tidur, peradangan, pembengkakan, dan kemerahan. Sekian penyampaian materi tentang sistem indera, sistem persyarafan, sistem muskuloskeletal dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan dari kesalahan kata dan pembacaan materi yang kurang tepat, saya mohon